Sekali pada ketika ini timnas Indonesia pada ketika ini mempertaruhkan muka-muka ataupun para pemain muda yang sudah pasti mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang ke Profir Channel dan alhamdulillahirabbil-alamin. Terima kasih dan didoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mempermudahkan usaha kalian dan diberikan limpahi rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Dan apa yang ingin diperkatakan sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih pada saudara semua yang sudi hadir ke channel ini. Dan apa khabar semua? Sudah makan ke? Bagaimana keadaan di sana? Hujan atau panas, apa-apa pun didoakan semuanya dalam keadaan yang baik. Dan apa yang ingin saya kongsikan pada kali ini adalah berkenaan dengan sepak bola Indonesia. Namun memang sebelum itu saya ingin memperkatakan mengenai pelatih Shin Tae-yun ini, yang memang kita tahu pelatih ini pernah membimbing, melatih pasukan timnas Korea Selatan. Dan kalau anda masih ingat bagaimana Korea Selatan pernah menewaskan Jerman 2-0 sewaktu perlawanan bola sepak internasional, yang memang kita tahu Jerman terdiri daripada barisan bintang yang memang membarisi skuad pasukan di peringkat Eropah. Namun bukan ini yang ingin dibincangkan pada hari ini. Dan apa yang kita tahu memang Shin Tae-yun memiliki corak permainan yang cukup baik dengan kekerapan, kegemaran beliau menggunakan formasi 4-3-3 defense. Namun apa yang ingin saya perkatakan pada kali ini adalah berkenaan dengan kata-kata pelatih Bayern Munchen yang memperkatakan bahawa Malaysia perlu mencontohi corak permainan yang dimiliki oleh Indonesia pada ketika ini. Namun apa yang ingin saya katakan pada kali ini saudara, jelas sekali Profir ingin katakan kepada saudara adalah bagaimana keberanian ataupun kehebatan persatuan itu untuk mempertaruhkan pasukan-pasukan pada kali ini dengan pemain muda. Memang kita tahu bahawa timnas Indonesia ini mempertaruhkan pemain muda seperti Irfan Jaya, seperti Nadio, yang memang Nadio ni kita tahu merupakan keeper yang disebut-sebut dalam kalangan fans atau peminat AFF 2020 ini. Dan tak lain tidak bukan seperti mana pertemuan tempoh hari yang menyaksikan Malaysia tewas 1-4, yang mana Irfan Jaya merupakan pencetak golnya. Dan jelas sekali di sebalik apa yang berlaku pada perlawanan itu, Pratama Arhan juga menjadi antara individu yang memainkan karakternya. Apa yang ingin saya katakan jelas sekali pada ketika ini timnas Indonesia pada ketika ini mempertaruhkan muka-muka ataupun para pemain muda yang sudah pasti mempersiapkan diri untuk bermain di peringkat yang lebih tertinggi. Dan jelas sekali inilah yang seharusnya dilakukan oleh timnas Malaysia untuk memperkuatkan lagi pasukan. Dan pada kali ini Profir ingin melihat satu video yang mana katanya pelatih kelas dunia telah pun memperkatakan dan dengan terpukaunya penampilan timnas Indonesia ini, yang mana memang jelas sekali dilihat Malaysia seolah-olah kalah jauh. Dan sorotan-sorotan di luar sana bagaimana kita menyaksikan di Vietnam turut memperkatakan mengenai perkembangan ataupun progres timnas Indonesia ini. Dan insya-Allah kita akan saksikan bersama-sama apakah sebenarnya yang akan kita pertontonkan. Dan pada hari ini kita akan tengok satu video berkenaan dengan jadi sorotan pelatih kelas dunia terpukau dengan penampilan timnas Indonesia, Malaysia kalah jauh. Dan pada kali ini kita akan melihat pada channel Garuda Space. Pada saudara semua, Profir harap saudara sudi untuk subscribe channel Garuda Space ini, yang memang merupakan pemilik asal pada video ini. Dan tanpa kita tunggu-tunggu lama lagi, kita akan saksikan video ini bersama-sama. Apakah sebenarnya yang ingin diperkatakan oleh Lim Tiong Kim yang merupakan mantan pelatih Bayern Munchen, yang memang kita tahu ini merupakan perkara yang perlu diketahui oleh para pelatih yang ingin membimbing ataupun mengambil alih timnas Malaysia, yang memang kita tahu bukan mudah untuk melakukan satu perubahan yang drastik. Tetapi
ini jelas menampakkan betapa timnas Indonesia begitu berani mempergunakan Shin Tae-yun ini, khidmat Shin Tae-yun, untuk mengubah corak permainan sepak bola Indonesia yang memang kita tahu memiliki para pemain-pemain bola sepak bola yang cukup berbakat, termasuk jugalah seperti yang kita lihat Ivan Dimas dan juga Egy Maulana yang berkecimpung dan begitu kreatif di dalam sepak bola ini. Tanpa membuang waktu, yuk kita nonton bareng apakah yang ingin diperkatakan oleh mantan pelatih Munchen berkenaan dengan timnas yang katanya begitu terpukau dengan penampilan timnas ini. 3, 2, 1, play. Keberhasilan timnas Indonesia menjadi runner-up Piala AFF 2020 ternyata mencuri perhatian dunia. Baru-baru ini mantan pelatih Bayern Munchen bahkan menyarankan timnas Malaysia untuk belajar dari timnas Indonesia. Kali ini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Jangan lupa di subscribe channel Garuda Space ya. Mantan pelatih Bayern Munchen U16 Lim Teong Kim menyarankan agar timnas Malaysia belajar dari dua kontestan final Piala AFF 2020. Pagelaran Piala AFF 2020 tidak terasa sudah berakhir dengan Thailand berhasil keluar sebagai pemenang dan Indonesia di posisi runner-up. Terlepas dari siapa tim yang menjadi kampiun, Lim Teong Kim tetap mengapresiasi perjuangan timnas Indonesia dan Thailand menuju babak final Piala AFF 2020. Betul Dia menilai Indonesia dan Thailand layak di final karena para pemainnya berjuang habis-habisan dan tidak takut dengan kontak fisik. Tengok, betul. Thailand pandai menguasai bola, mereka bisa bertaruh, menendang dan bermain kotor. Dan ini adalah persyaratan dalam sepak bola internasional, kata Teong Kim dikutip dari Bola Sport dari News Strike Times. Lebih lanjut, pelatih yang pernah mendidik Thomas Muller ini meminta kepada timnas Malaysia untuk mengambil pelajaran dari kerja keras Indonesia dan Thailand. Betul. Timnas Malaysia bisa belajar satu atau dua hal dari Thailand dan Indonesia, ucap Teong Kim. Malaysia memainkan sepak bola non-kontak karena para pemain kami tidak terbiasa dengan permainan seperti ini. Di Liga Malaysia, jika Anda bermain agresif, biasanya langsung mengarah pada perkelahian. Betul, selalu bergaduh. Hal-hal yang terjadi di sepak bola modern. Ini adalah bagian dari permainan. Tetapi sebagian besar pemain Malaysia tidak terbiasa dengan fisik. Satu-satunya pemain timnas Malaysia yang saya lihat yang benar-benar bertarung adalah Erko Gileswaran selama Piala AFF. Meskipun Anda bisa memenangkan pertandingan melalui kemampuan teknis, ada beberapa pertandingan yang harus Anda kuasai secara fisik dan kuat. Betul. Pungkas mantan pelatih timnas U16 Malaysia ini. Tapi memang kalau kita saksikan walaupun sosok tubuh pemain Indonesia itu mungkin ada yang agak kecil, tapi ya disitulah kreativiti dan juga bagaimana corak permainan taktikal yang diterapkan oleh jurulatih itu berjaya digunakan sebaik mungkin oleh para pemain Indonesia. Dan apa yang boleh kita tengok berdasarkan apa yang diperbincangkan dalam video seperti tadi, jelas sekali apa yang diperkatakan oleh Lim Teong Kim, bagaimana Malaysia seharusnya mencontohi apa yang telah ditontonkan oleh dua finalis, iaitu Indonesia dan juga Thailand. Dan bagi saya, secara peribadinya, saya melihat bagaimana kita Malaysia perlu melihat kepada negara terdekat kita, Indonesia, bagaimana corak mereka membangunkan semula pembangunan sepak bola mereka yang memang jelas sekali pada ketika ini, pada pendapat saya, jauh berbeza. Yang mana jelas sekali para pemain Indonesia sudah pasti dipilih berdasarkan kepada prestasi semasa. Manakala dalam timnas Malaysia pula, ia dipilih berdasarkan kepada nama. Dan ya, umum kita lihat bagaimana itulah mungkin antara salah satu sebab. Ya, ini kenapa? Kerana jika pemain itu tidak mendapat minit lawanan yang banyak dalam saingan liga, sudah pasti pemain itu tidak fit dan tidak mampu bermain dengan cukup baik dalam kancah internasional. Apa-apa pun, memang saya mengakui bagaimana negara Indonesia ini memiliki pemain-pemain muda yang beraksi di luar negeri. Misal kata, contohnya bagaimana
kita dapat saksikan Asnawi yang beraksi di dalam Liga 2 Korea Selatan yang memang kita tahu cukup kompetitif. Di samping juga Egy Maulana yang beraksi juga di luar negeri. Dan dikabarkan pula bagaimana Pratama Arham ini pula kini dalam proses bakal beraksi di luar negeri, dan ini sebenarnya satu bonus dan kejayaan untuk sesebuah pasukan timnas. Dan ini ia jelas sekali bukan sahaja memberi kelebihan kepada timnas sesebuah negara, tapi juga turut membantu meningkatkan lagi perkembangan karier seseorang pemain. Namun apapun, ya, mungkin itulah yang ingin diperkatakan, dan itulah hakikatnya bahawa kini perkembangan sepak bola di Indonesia telah pun jauh meninggalkan Malaysia. Dan jika Malaysia ingin bersaing sama taraf dengan Indonesia, Malaysia perlu melakukan sesuatu seperti mana yang dikatakan oleh pelatih Bayern Munchen itu, Lim Tiong Kim, yang jelas sekali mengakui bagaimana saingan liga sedikit sebanyak corak permainan itu agak berbeza, yang memang kalau kita saksikan pada Piala AFF yang lepas memang agak berbeza sekali. Dan ya, apa-apa pun saya ingin mengucapkan sekali lagi, saya ingin mengucapkan tahniah kepada timnas Indonesia di atas kejayaan bergelar runner up bagi Piala AFF 2020. Dan insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita semua, Malaysia, Indonesia, membangun maju jaya. Dan bagi saudara semua, sebelum berpisah, sebelum berakhirnya video ini, bagi saudara yang ingin meninggalkan komentar, ingin meninggalkan saranan, silakan. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di video akan datang. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan kalian semua. Apa-apa pun, kita jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi